Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan atau melakukan follow up tentang salah satu aplikasi, yaitu tentang Bundrek Origin ya. Di sini ada informasi yang terbaru tentang rilisnya tokenomic baru dan juga white paper yang baru ya. Ini adalah informasi resmi dari Bundrek Origin, jadi silahkan disimak sampai akhir. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dalam website Bundrek yang terbaru ya, di situ ada Web3 Talent Network and Marketplace. Kemudian di sini kita juga bisa untuk melakukan terjemahan. Nah, yang pasti di sini kalau kita lihat ya, untuk daripada Bundrek sendiri itu memang model jaringan profesional jenis baru di mana bakat adalah prioritas. Kemudian untuk bakat, uangkan jaringan Anda saat Anda memajukan karir Anda. Kemudian untuk perusahaan, rekrutmen crowdsourcing melalui referensi lebih murah, lebih cepat dan mendapatkan kandidat yang lebih baik. Kemudian untuk para perekrut, saluran baru untuk memonetisasi pengetahuan Anda. Jadi ini berupa seperti kalau dalam Network itu workforce ya, ini berupa seperti freelance untuk mencari pekerjaan, dan juga di sini kita bisa menguangkan daripada bakat kita ya. Kemudian untuk di sini itu juga ada semacam aplikasi mining. Dan apakah Bundrek itu sudah bisa atau memiliki informasi yang menarik ya tentang kapan listing dan seperti apa ya rekan-rekan. Nah, jadi silahkan disimak saja. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada aplikasi admin pribadi. Di sini admin masih belum melakukan updating ya, karena di sini masih belum support di dalam handphone admin. Jadi di sini admin masih menggunakan versi yang lama, yaitu pada bulan Februari kemarin. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam channel Telegram resminya Bundrek Origin ya, ini sudah diikuti 53.000 pengikut. Kemudian ada informasi yang paling baru 14 Juli kemarin. Nah, informasinya berkaitan dengan tokenomic dan juga white paper dan roadmap. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, di sini perhatian Bundrek, kami telah berhasil memperbarui dan mengunggah yang berikut di situs web kami, yaitu tentang tokenomic baru, kemudian white paper yang diperbarui, dan juga ada roadmap yang diperbarui. Kemudian di sini silahkan kunjungi situs web kami untuk klik tautan di bawah ini ya, untuk mengunduh kertas putih dan melihat ikhtisar daripada tokenomicnya. Nah, di sini tuh ada daripada situsnya. Tadi kita sudah membuka situsnya ya. Nah, di sini kalau kita buka situsnya itu tampilannya seperti berikut ini tentang daripada tokenomicnya. Kita coba untuk mengulasnya. Nah, di sini ada tokenomic. BNDX adalah mata uang asli token kami. Token tata kelola utilitas mendukung jaringan profesional. Jadi token aslinya itu bernama BNDX ya. Kemudian pengguna kami mendapatkan token untuk menambah nilai mekanisme pertaruhan. Kemudian kami menginspirasi interaksi yang lebih bermakna. Pendekatan desentral menciptakan meritokrasi. Kemudian apakah di sini itu ada semacam data-data tentang total supply dan lain-lain ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada baca koran kecil, kemudian kepemilikan, pengguna mendapatkan token menambahkan nilai ke jaringan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya. Di sini ada alur ekonomi token Bundrek. Kalau kita lihat di sini ada yang pertama talent, kemudian traffic flow, kemudian juga ada wallet exchange fee. Nah, ini kalau kita lihat itu masih belum ada seperti total supply dan tokenomicnya seperti berbentuk angka ya rekan-rekan. Ini hanya sebagai bentuk pengulasan saja. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang daripada core team dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita lihat dalam fitur-fiturnya ya, di sini ada job portal, kemudian juga ada tokenomic. Tokenomicnya kalau kita buka tidak menampilkan semacam data statistik. Kemudian di sini juga ada tim atau core teamnya. Nah, di sini untuk tim Bundrek adalah ekosistem bakat Web3 generasi berikutnya, menggabungkan jaringan bakat dan pasar sebagian dimiliki oleh komunitas dan pengguna melalui hadiah token Z. Nah, di sini ada daripada Pak rekan pendirinya Ignacio ya, ini mungkin adalah CEO-nya. Kemudian di sini juga ada Kile, GTO, Maritin, kemudian juga ada tim pemasaran dan lain-lain. Nah, ini cukup banyak sekali ya daripada core timnya, dan untuk core timnya nanti akan mendapatkan berapa persen. Kemudian di sini mungkin kita coba beralih ke informasi di Twitternya ya. Kita coba cek di dalam Twitter Bundrek. Nah, ini adalah Twitter Bundrek secara resmi diikuti 200.000 pengikut. Kemudian di sini kita bisa melihat 13 jam yang lalu. Nah, di sini ada platform Bundrek ingin menarik talenta terbaik, mencocokkan dengan proyek pekerjaan hebat serta menciptakan masa depan cerah. Bagaimana Anda mengenal seseorang yang ingin bergabung dengan revolusi? Jadi di sini kalau kita lihat itu masih belum menampilkan semacam data-data statistik ya. Ini hanya sebagai pencapaiannya saja. Kemudian kita juga bisa melihat informasi berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat rekan-rekan, nah ini adalah informasi 4 hari yang lalu. Kami mengantisipasi daftar token BNDX dan konversi poin bond
pada awal 2024, menawarkan lebih banyak kemungkinan bagi pengguna kami untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari ekosistem. Jadi mungkin ya apakah di sini akan listing pada awal 2024 ya, kita masih juga belum tahu, karena di sini untuk informasi secara lebih jelas dan detailnya tentang roadmapnya itu juga masih belum ada ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang menemukan semacam roadmap yang baru, nanti bisa tulis dalam kolom deskripsi ya untuk disertakan sumbernya. Nah, di sini memperkenalkan mata uang premium, kunci untuk membuka fitur eksklusif dalam aplikasi. Hasilkan atau beli mata uang premium mirip dengan poin di platform game seperti Roblox dan Fortnite. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar ya rekan-rekan, mengapa memperpanjang daftar hingga 2024 ya. Itu berarti Bundek tidak menepati janji dan berpegang kepada roadmap mereka. Kemudian di sini ingatlah penjualan pertama sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian penundaan berarti kegagalan. Jadi di sini untuk event ICO atau presale-nya itu memang sudah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu ya kalau tidak salah. Kemudian bagi rekan-rekan yang mungkin join atau daftar pada tahun 2022 ya atau 2021, pada saat ini baru dilistingkan itu langsung KYC ya. Kemudian di sini sampai 2024 project ini masih terus berjalan, dan ini dikabarkan 2024 awal ya. Ini ada informasi untuk listing. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita yang mungkin mengalami masalah pada saat updating ya. Nah, di sini saya memperbarui aplikasi dan saya tidak bisa login ya, meskipun memasukkan kode dengan benar. Apakah rekan-rekan itu juga mengalami masalah yang sama? Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi, saya sudah memperbarui tetapi tampilan tidak berubah. Nah, kemudian di sini juga untuk admin pribadi masih belum melakukan updating, karena di sini untuk admin masih belum mendapatkan jatahnya ya. Di dalam handphone admin itu masih belum ada untuk melakukan updatingnya. Kemudian di sini juga ada rekan kita yang mengalami kehilangan token Bundek ya secara tiba-tiba. Di sini melihat 30 lebih Bundek hilang, kemudian 150 lebih. Kemudian di sini menunjukkan 117. Intinya di sini ya ada yang tokennya itu hilang. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi 3 hari yang lalu ya. Nah, ini memanggil semua bonding berita menarik. Di sini ada makalah white paper dan red paper telah diperbaharui ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang berkomentar apakah ini benar realistis ya. Kita bisa melihat. Nah, di sini itu ada yang memberitakan semacam screenshot tentang daripada token distribusi. Nah, di sini kita bisa melihat lagi ya rekan-rekan tentang daripada token distribusinya untuk reward dan juga liquidity pool. Di sini ada token, ada TGE, kemudian juga ada fast periode ya, apakah di sini akan dipasting selama 72 bulan. Kemudian di sini ada token 30% ya, mungkin yang bisa ditarik 30%, kemudian di sini yang sisanya mungkin akan dipasting ya. Atau di sini kalau kita lihat rekan-rekan tentang daripada token yang 30% ini memang untuk daripada komunitasnya itu mendapatkan 30% ya dari total airdropnya. Kemudian di sini akan ada semacam pastingan ya, yaitu 72 bulan. Apakah ini benar atau tidak ya, di sini aku masih belum mengetahui secara pasti ya. Kemudian di sini juga ada TGI 0%. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi ada informasi seputar daripada Bundek Origin ya. Dan bagi rekan-rekan yang menemukan informasi yang lebih menarik tentang daripada data supply atau sumber-sumber yang lebih jelas ya, nanti juga bisa ditulis dalam kolom komentar. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi tentang daripada informasi yang pembaharuan ya tanggal 3 Juli kemarin tentang aplikasi updatingnya, yaitu di sini admin mereview kembali untuk daripada yang versi pengujian ya. Di situ itu ada sekitar 25% itu baru dirilis ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum melakukan updating aplikasi ya tidak perlu khawatir dan tidak perlu memaksa untuk melakukan update, karena di sini masih dalam versi pengujian 25% pengguna. Kemudian nanti ketika terjadi bug dan masalah ya, yaitu diantaranya banyak sekali yang kehilangan koin, tidak bisa login dan lain-lain, yaitu akan terus diperbaiki oleh daripada pihak core timnya. Kemudian setelah semuanya beres ya pasti akan diluncurkan dalam updating secara massal atau masif ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang mengalami kendala atau masalah terkaitan dengan updatingnya ya, ketika rekan-rekan mengalami kehilangan koin dan lain-lain, rekan-rekan bisa mengunjungi daripada tim supportnya ya. Nah, di sini bisa melaporkan masalah apapun yang mungkin Anda harus dukung menggunakan support@bundek.app. Nah, jadi di sini rekan-rekan harus mengirimkan semacam email ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa sedikit membantu informasi untuk Bundek Origin. Sekian, terima kasih.